Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di bawah pohon sambil memandangi seekor kucing yang asik mengejar ekornya sendiri. Wajahnya tampak sangat serius, seperti seorang filsuf yang sedang memikirkan makna kehidupan. Melihat sahabatnya yang seperti itu, Abu Nawas pun mendekat dan bertanya, "Abu Jahil, kenapa kamu duduk termenung seperti kura-kura kehilangan cangkangnya?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting." "Oh, pasti menarik ini," kata Abu Nawas sambil duduk di sebelahnya. "Katakan, apa yang mengganggumu kali ini?" Abu Jahil pun menunjuk kucing itu dan berkata, "Kenapa hewan seperti kucing tidak diciptakan memiliki pikiran seperti manusia ya? Bayangkan jika kucing bisa berpikir seperti kita, mungkin mereka bisa membantu kita memasak atau bekerja." Abu Nawas pun tertawa kecil mendengar hal itu. Pertanyaan bagus Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, mari kita bayangkan sejenak apa yang akan terjadi kalau hewan memiliki pikiran seperti manusia. Abu Nawas pun kemudian menunjuk kucing yang sedang mengeong meminta makan. Coba pikirkan, jika kucing memiliki pikiran seperti manusia, apa yang akan terjadi saat kamu memberinya makanan? Abu Jahil pun mengangkat bahu. Mungkin dia akan berterima kasih dan memakannya. Abu Nawas pun menggeleng sambil tersenyum. Tidak Abu Jahil. Kucing itu pasti akan berkata, "Kenapa kamu hanya memberiku ikan? Mana nasi, saus, dan sayurnya? Aku ingin makan lengkap seperti manusia." Nah, jika kamu tidak memberinya makanan sesuai selera, dia mungkin akan melaporkanmu ke pengadilan hewan. Orang-orang yang mendengar percakapan itu pun mulai tertawa. Abu Jahil meskipun malu tetap penasaran. "Tapi bukankah lebih baik jika hewan itu membantu kita? Bayangkan jika sapi bisa berpikir, mungkin mereka akan membajak sawah sendiri." Abu Nawas pun tertawa lebih keras. Kamu lupa satu hal Abu Jahil. Kalau sapi bisa berpikir seperti manusia, mereka mungkin akan berkata, "Kenapa aku harus bekerja keras membajak sawah? Bukankah aku juga punya hak untuk bersantai dan liburan?" Nah, bahkan mereka mungkin akan berdemo di depan rumahmu untuk menuntut gaji dan hari libur. Abu Jahil pun mulai terbayang dengan adegan lucu itu dan ikut tertawa. "Tapi kenapa Tuhan tidak menciptakan hewan seperti manusia, Abu Nawas? Apa alasannya?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Karena Tuhan menciptakan setiap makhluk dengan tugas dan perannya masing-masing, Abu Jahil. Manusia diberi pikiran untuk berpikir dan memimpin, sementara hewan diberi naluri agar mereka bisa hidup sesuai alamnya. Kalau semua makhluk berpikir seperti manusia, dunia ini akan kacau. Bayangkan jika burung Raja Wali berhenti berburu dan berkata, 'Aku mau jadi koki.' Siapa yang akan menjaga keseimbangan alam ini?" Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk, akhirnya memahami. "Jadi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling melengkapi ya?" "Tepat sekali Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil menepuk pundaknya. "Hewan dengan nalurinya, manusia dengan pikirannya. Jangan pernah meremehkan peran mereka, karena tanpa hewan kita juga tidak bisa hidup dengan nyaman." Abu Jahil pun tersenyum dan memandang kucing itu lagi. "Aku jadi bersyukur kucing tidak berpikir seperti manusia. Kalau tidak, mungkin dia sudah memintaku untuk masak ikan bakar untuk makan malamnya." Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak, sementara kucing itu tetap mengejar ekornya, sama sekali tidak peduli dengan perdebatan manusia. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi Abu Nawas dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Seperti biasa, Abu Jahil selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. "Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan serius untukmu," kata Abu Jahil sambil menyilangkan tangan di dada. Abu Nawas yang sedang santai menyeruput teh menjawab dengan tenang,
Apalagi kali ini, Abu Jahil? Jangan-jangan pertanyaanmu hanya untuk menjebakku lagi. Oh tidak, Abu Nawas, balas Abu Jahil. Aku ingin tahu pendapatmu tentang hukum menikah siri. Apakah itu sah atau enggak? Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan pertanyaan biasa. Hukum menikah siri? Pertanyaanmu cukup menarik. Tapi sebelum aku menjawab, aku ingin tahu dulu, kenapa kamu bertanya soal ini? Abu Jahil pun terlihat gelagapan. Itu hanya rasa penasaran, tidak ada maksud apa-apa kok. Abu Nawas pun tertawa kecil. Baiklah, dengar baik-baik Abu Jahil. Menikah siri itu sebenarnya sah secara agama, asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, 2 saksi, mahar, dan ijab kabul. Namun, menikah siri sering menimbulkan masalah karena tidak tercatat secara resmi di pemerintahan. Jika terjadi masalah seperti perceraian atau hak waris, sulit untuk diselesaikan secara hukum. Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk lalu bertanya, jadi menurutmu apakah menikah siri itu buruk? Abu Nawas pun mengusap dagunya, berpikir sejenak lalu menjawab, menikah siri itu seperti memakan buah durian di tengah hutan, Abu Jahil. Jika dilakukan dengan benar, baunya harum dan rasanya juga manis. Tapi jika kamu lupa aturan, bisa saja kamu makan durian busuk, bahkan tertusuk durinya. Mendengar jawaban itu, Abu Jahil pun makin bingung sekaligus penasaran. Apa maksudmu dengan durian? Abu Nawas pun tersenyum lebar. Maksudku, menikah itu bukan hanya tentang sah di mata agama, tapi juga harus dipikirkan akibatnya. Jika kamu menikah siri tanpa alasan kuat, hanya karena ingin sembunyi-sembunyi, itu seperti durian busuk. Masalahnya akan lebih banyak daripada keuntungannya, Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam, lalu bertanya dengan suara lirih. Kalau begitu, bagaimana caranya agar menikah itu benar-benar berkah? Abu Nawas pun menepuk pundak Abu Jahil. Mudah saja, sahabatku. Nikahilah seseorang dengan niat yang tulus. Pastikan semua syaratnya terpenuhi dan catatkan pernikahanmu agar aman di dunia dan akhirat. Abu Jahil pun tampak kagum. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Aku rasa aku mengerti sekarang. Abu Nawas pun mengangguk dengan bijak. Ingatlah Abu Jahil, menikah itu bukan hanya urusan cinta, tapi juga tanggung jawab. Jangan bermain-main dengan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Abu Jahil tersenyum malu-malu dan berkata, terima kasih Abu Nawas, aku akan ingat nasihatmu. Tapi durian itu ada di mana ya? Aku jadi ingin mencobanya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil, kamu ini memang tidak pernah berubah. Baiklah, ayo kita cari durian bersama. Kisah selanjutnya. Sekarang memang sudah ada alat pendeteksi kebohongan yang biasanya disebut dengan lie detector atau poligraf. Tapi bagaimana di zaman dulu, di zamannya Raja Harun ar-Rasyid yang belum ada alat itu? Bagaimana mereka mengetahui bahwa orang tersebut berbohong atau tidak? Tentu kalau ada orang yang mempunyai alat pendeteksi kebohongan akan menjadi heboh pada masa itu. Dan ini terjadi pada Abu Nawas. Abu Nawas mengklaim bahwa dia mempunyai seekor keledai yang bisa mendeteksi apakah orang itu bohong atau tidak. Tentu hal itu menjadikan heboh di masyarakat, tak terkecuali kawan-kawan tongkrongannya. Tak ayal, ketika Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, ia langsung ditanyai perihal keledainya itu. Abu Nawas, apa benar kata orang-orang kalau keledaimu bisa mendeteksi kebohongan? Tanya salah satu kawannya. Iya, yang dikatakan mereka memang benar, jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang kala itu juga ikut berkumpul langsung membantahnya. Mana ada keledai bisa seperti itu? Itu kan hanya bualan Abu Nawas saja. Abu Nawas kemudian membalas.
Ya kalau nggak percaya juga nggak masalah. Aku juga nggak butuh pengakuanmu. Mendengar hal itu, Abu Jahil menjadi emosi karena merasa disepelekan. Kalau memang benar, bawa sini keledainya, tunjukkan pada kami, ucap Abu Jahil dengan sedikit emosi. Ya Abu Nawas, bawa saja keledainya ke sini, biar kami nggak penasaran, sahut kawan-kawannya. Demi mengobati rasa penasaran kawan-kawannya, Abu Nawas pun menuruti permintaan mereka mengambil keledainya. Dan singkat cerita, tak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali dengan membawa keledainya. Di hadapan mereka, Abu Nawas berkata, "Jadi begini kawan-kawan, keledai ini kakinya akan menendang kepada orang yang berkata bohong. Silahkan kalau ada yang mau mengetesnya." Kawan Abu Nawas yang pertama menghampiri si keledai dan berkata, "Selama hidupku, aku tidak pernah berkata bohong." Tiba-tiba si keledai langsung menendangnya hingga terjungkal. Sontak orang-orang yang ada di situ tertawa terpinggal-pinggal. Kemudian giliran kawan yang kedua menghampiri keledai dan berkata, "Aku setiap habis panen kurma selalu membelikan hadiah istriku perhiasan emas yang mewah." Tanpa aba-aba, si keledai langsung menendangnya sampai terjungkal. Orang-orang pun kembali tertawa terpinggal-pinggal. "Menikah aja belum, ngaku-ngaku punya istri," celetuk salah satu kawannya sambil tertawa. Sementara Abu Jahil yang juga ingin mencobanya segera menghampiri keledai tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, di hadapan mereka ada sebuah insiden terjadi. Seorang anak kecil terjatuh ke dalam selokan sehingga sekujur tubuhnya menjadi hitam penuh kotoran. Rupanya anak kecil tersebut adalah anak seorang janda kampung seberang. Dia anak yang terkenal bandel dan nakal. Melihat hal itu, spontan Abu Nawas berkata, "Makanya jadi anak jangan bandel. Aku dari kecil gak pernah bandel, makanya gak pernah jatuh ke selokan." Tanpa diduga, keledai tersebut langsung menendangnya hingga membuat Abu Nawas terjungkal ke tanah. Abu Jahil dan kawan-kawannya spontan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dengan menahan rasa sakit, Abu Nawas bertanya kepada kawan-kawannya, "Anak siapa sih itu?" Abu Jahil yang masih tertawa segera menjawab, "Gak tahu itu anak siapa, yang pasti dia bukan anakku," kata Abu Jahil terus tertawa. Tiba-tiba Abu Jahil ditendang oleh keledai dan terpelanting jatuh ke tanah hingga dia pingsan tak sadarkan diri. Dan setelah siuman, Abu Nawas dan kawan-kawannya menatap Abu Jahil dengan ekspresi wajah seolah-olah tak percaya. "Abu Jahil, jadi janda itu dulu hamilnya sama kamu?" tanya mereka. Abu Jahil tak menjawabnya. Ia hanya segera berlalu meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan menahan rasa sakit dan malu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ada seorang ilmuwan astronomi yang sangat pintar dan jenius bernama Tuan Yahya. Karena kejeniusannya, ia sering diundang ke kerajaan-kerajaan untuk memberikan pidato dan seminar. Namun yang aneh dengan Tuan Yahya, setiap bulannya asisten yang mendampinginya selalu berganti-ganti. Hingga pada suatu ketika Tuan Yahya diundang ke istana Baginda Raja Harun al-Rasyid. Namun kali ini ia datang tanpa didampingi asisten. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Di mana asistenmu, Tuan Yahya? Tak biasanya kamu datang sendirian begini." Tuan Yahya pun menjawab, "Ya mau gimana lagi Paduka Yang Mulia, asistenku itu membosankan. Tak ada yang bisa menghiburku." Baginda Raja pun tersenyum dan kemudian berkata, "Oh jadi itu masalahnya. Jangan khawatir Tuan Yahya. Di negeriku ada seseorang yang sangat pandai menghibur. Mungkin kamu bisa menjadikannya sebagai asisten." "Benarkah Yang Mulia? Berapapun bayarannya, itu tidak masalah bagiku. Yang penting dia bisa menghiburku Paduka," jawab Tuan Yahya penuh antusias. Baginda Raja pun memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas.
Setelah keduanya bertemu, Tuan Yahya menawarkan pekerjaan kepada Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia menjadi asistenku?" tanya Tuan Yahya. Karena diiming-imingi bayaran yang besar, Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. "Baiklah Tuan, mulai besok aku akan ikut bersamamu," jawab Abu Nawas. Esok harinya keduanya pun berangkat menuju negeri seberang untuk menghadiri seminar. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menghibur Tuan Yahya dengan cerita-cerita lucu, membuatnya tertawa sepanjang jalan. "Tidak percuma aku membayarmu Abu Nawas. Bagaimana kalau kamu bekerja untukku selamanya?" tanya Tuan Yahya. Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian menjawab, "Tentu aku bersedia Tuan." Hubungan keduanya pun semakin akrab, hingga pada suatu hari Tuan Yahya berkeluh kesah kepada Abu Nawas. "Sebenarnya aku mulai bosan dengan semua seminar ini Abu Nawas." "Kenapa Tuan? Bukankah pekerjaanmu mudah dan bayarannya juga besar?" tanya Abu Nawas. "Iya, memang benar begitu. Tapi aku selalu mengulang pidato yang sama di setiap seminar. Itu membosankan Abu Nawas," jawab Tuan Yahya. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Benar juga Tuan. Aku pun sudah hafal pidato yang kau sampaikan. Bagaimana kalau besok di seminar aku saja yang menggantikanmu Tuan? Toh mereka juga belum pernah melihat wajahmu, jadi mereka tak akan tahu." Tuan Yahya pun tertarik dengan ide itu. "Wah, ide bagus itu. Tapi kamu harus mengenakan jubahku agar lebih meyakinkan Abu Nawas," balas Tuan Yahya. Keduanya pun bertukar pakaian. Ketika tiba di tempat seminar, Abu Nawas tampil dengan penuh wibawa dan mulai memberikan pidato tentang astronomi, seolah-olah dia adalah Tuan Yahya. Para hadirin sangat terkesan dengan penjelasannya dan bertepuk tangan dengan kagum. Namun tiba-tiba Tuan Yahya yang duduk di antara tamu undangan merasa iseng. Ia membisikkan sebuah pertanyaan yang sangat sulit kepada seseorang di sebelahnya, memintanya untuk menanyakan hal itu kepada Abu Nawas. Orang itu pun berdiri dan melontarkan pertanyaan yang belum pernah didengar oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun sempat gelagapan, tetapi dengan cepat ia menemukan akal. Dengan tenang ia berkata, "Tuan, pertanyaan Anda itu sangat mudah. Bahkan asistenku pun tahu jawabannya. Jadi biar asistenku saja yang menerangkan." Abu Nawas pun kemudian turun dari panggung dan menyuruh Tuan Yahya yang menyamar sebagai asistennya untuk menjawab pertanyaan itu. Dengan terpaksa, Tuan Yahya harus menjawab pertanyaan sulit yang ia buat sendiri. Setelah Tuan Yahya berhasil menjawab, para tamu undangan pun semakin kagum. "Luar biasa, jika asistennya saja secerdas itu, apalagi tuannya," ucap mereka penuh kekaguman. Begitu seminar selesai, Tuan Yahya tak bisa menahan tawa. "Dasar kamu otak kancil Abu Nawas. Di situasi yang sulit sekalipun kamu tetap bisa mengatasinya dengan cerdik," ujar Tuan Yahya sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa ada 4 kiai alim yang sangat terkenal sedang berkumpul di sebuah masjid. Karena rasa penasarannya yang sangat besar, Abu Nawas pun segera menuju masjid tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat keempat kiai itu duduk bersila di tengah majelis taklim, memancarkan kewibawaan dan kesungguhannya. Tanpa ragu, Abu Nawas pun menghampiri mereka dan dengan penuh hormat meminta izin. "Wahai para kiai yang mulia, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang selama ini mengganjal di hati saya, para kiai." Keempat kiai itu pun mengangguk, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas pun mulai bertanya, "Begini para kiai, saya pernah mendengar bahwa seekor kucing bisa melahirkan anak kucing berjumlah ganjil, misalnya 3 atau 5 ekor. Namun saya juga pernah mendengar bahwa seekor kucing tidak mungkin melahirkan anak kucing berjumlah genap, seperti 4 atau 6 ekor. Mengapa bisa demikian Pak Kiai?" Keempat kiai itu pun saling berpandangan, tampak berpikir keras mencari dalil atau hujah yang tepat untuk menjelaskan fenomena yang disampaikan oleh Abu Nawas.
Mereka merenung sejenak, berusaha memahami maksud dari pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, salah satu kiai akhirnya berbicara. Pertanyaanmu menarik. Menurutku itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita sebagai manusia tidak selalu mampu memahami segala rahasia alam semesta ini. Kiai lainnya pun menimbali. Nah, benar sekali itu. Mungkin ada hikmah di balik fenomena itu yang belum kita ketahui. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban mereka. Lalu dengan nada sedikit usil, ia melanjutkan. Kalau begitu Pak Kiai, bagaimana dengan seekor kucing yang melahirkan 2 anak kucing? Apakah itu termasuk ganjil atau genap? Keempat kiai itu pun terdiam sejenak. Mereka kembali saling melirik satu sama lain. Semakin bingung dengan pertanyaan Abu Nawas yang sepertinya semakin rumit. Melihat ekspresi bingung mereka, Abu Nawas pun tak bisa menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Wahai para kiai, kalian itu terlalu serius memikirkan pertanyaan saya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah." Mendengar jawaban Abu Nawas, keempat kiai itu pun tertawa. Mereka sadar bahwa mereka telah terjebak dalam permainan kata-kata dan kecerdikan Abu Nawas.